Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabar semuanya? Maaf kemarin hari Minggu nggak ada, hari Sabtu nggak ada vlog, jadi Mas T kayaknya hari ini dendam, pengen bikin 2 video buat kalian. Mudah-mudahan matanya masih kuat. Teman-teman perlu tahu ini syutingnya sudah tidak pada tempat. Orang tidur, orang istirahat, saya syuting buat nemenin kalian. Jadi Allahu Akbar, Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, saya bersyukur sekali dikenalkan dengan orang-orang baik seperti kalian yang selalu mendoakan saya. Akhirnya doa kalian jadi berkat buat Mas Tulus dan Allah bantu lewat pekerjaan yang mendadak tapi padat semua teman-teman. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih untuk doa dan juga semangat dari kalian. Saya nggak tahu doa yang mana jadi berkat buat saya, doa kalian yang mana yang dikabul sama Allah untuk menjadi berkat saya, tapi saya yakin ini karena berkat doa dari kalian. Jadi Mas T itu jujur kalau dalam soal keuangan lagi sedikit kurang baik keadaan keuangannya. Jadi saya harus jujur ngomong apa adanya, tapi akhir bulan saya harus tahu ya teman-teman, kalau saya ngomong akhir bulan harus bayar mobil, tapi ternyata di mana kekurangan yang sedang saya butuhkan itu tiba-tiba Allah memberikan saya rezeki yang dimana 17 Agustus kalian tahu pagi-pagi ada acara senam, siang masih ada entertain, malam masih ada entertain. Satu hari itu saya bisa 3 titik dan itu seperti halnya sesuatu yang disiramkan, yang nggak disengaja, nggak direncanakan, tapi nyata saya alami. Dan saya yakin dan percaya selain karena restu dari orang tua saya, karena berkat dari Allah, juga berkat dari teman-teman yang mendoakan. Jadi Allah selalu memberikan jalan apa yang sedang saya butuhkan. Dan ini jam 12 malam saya bikin video buat temenin kalian, dan aku ngomongnya nggak bisa kenceng-kenceng karena takutnya nanti tetangga pada bangun. Dan ini untuk tayang hari Minggu ya teman-teman. Jadi Mas T itu pagi, siang, sore, malam. Kemarin aja 4 titik, kalau hari ini 3 titik teman-teman. Jadi hari ini istirahat, nanti jam 6 udah standby karena acaranya senam pagi, bukan senam pagi, apa sih namanya, karnaval ya, maraton. Terus nanti siang musik, pindah lokasi lagi, sorenya lokasi berbeda, malamnya biasanya berbeda lagi. Dan Masya Allah luar biasa, yang harusnya 1 hari dengan 1 honor, saya 1 hari bisa 3-4 honor. Yang kemarin 4 honor, Masya Allah, Tabarakallah. Terima kasih banyak orang baik. Saya curhatnya itu biar jadi penyemangat buat kalian. Makanya walaupun Mas T sekarang capek banget, ngantuk banget, tapi Mas T buat tanggung jawab buat kalian juga. Jadi dua-duanya biar jalan. Di sini juga Mas T punya tanggung jawab buat nemenin kalian, di luar juga
Mas Teh punya tanggung jawab buat kehidupan Mas Teh sendiri. Jadi ya semoga kalian mengerti apa yang Mas Teh maksud, dan kemudahan yang Allah berikan ke saya juga mudah-mudahan jadi kemudahan bagi teman-teman yang mendoakan di luar sana ya. Amin. Sehat berkah melimpah untuk semuanya. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Yang punya masalah semoga cepat selesai. Kalian yang mungkin sekarang sedang kurang baik keadaannya, semoga segera membaik. Amin, amin ya robbal alamin. Ya Allah, kabul hajat teh. Hari ini saya pengen bahas satu pesan yang saya rasakan beberapa hari kemarin. Harusnya sih hari Sabtu ya. Cuman Sabtu tiba-tiba harus ada kerjaan yang tadinya mau syuting sore, sore ada callingan. Tadinya, oh ya sore pulang malam-malam, jam 8 kan kita perform jam 10 malam, berarti masih ada waktu. Ada callingan lagi, sehingga ya sudahlah, ini kehendak Allah untuk saya bekerja. Ya mudah-mudahan kerjaan saya jadi ibadah. Dan di video ini saya ingin menyampaikan hawa panas yang sedang saya rasakan. Ternyata pertanda sesuatu yang masih akan memanas, teman-teman. Apa kira-kira panasnya? Apakah terkait dengan musibah? Apakah masih ada demo besar lagi atau ontran-ontran besar lagi? Nanti kita bahas secara detail ya. Sebelumnya Mas Teh mau ngemis teman-teman. Aku belum bisa screenshot, belum bisa pamer, tapi aku cek sudah 3 jutaan kemarin saldo rekening donasi. Sedangkan kita tanggal 30 itu tinggal beberapa hari lagi. Jadi ayo teman-teman orang-orang baik, masih butuh sorry 50% dari kuota kita ya, kurang lebih 3 jutaan lagi. Teman-teman yang masih bisa bantu, Mas Tulus pokoknya terus-terusan ngemis buat kalian membantu sedekah nasi box ya. Kalian membantu silakan cek kolom deskripsi, rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto, minimal 12.000, maksimalnya terserah. Jadi bukan minimal 12.000, hanya 12.000. Kalian boleh misalnya 10, 120, mau 100 berarti 1.200.000 misalnya gitu. Kalau kalian punya lebih dari 12.000 juga boleh. Maksimalnya terserah mau berapapun Mas Tulus terima ya. Doa kita sama-sama di malam hari ini mudah-mudahan Allah ijabah, Allah kabul, sedekah nasi box kita ada dengan jumlah sebanyak-banyaknya sesuai dengan kehendak dan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga masih banyak orang-orang baik yang digerakkan hatinya untuk membantu nasi box. Amin amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun. Terima kasih Mbak Agnes, terima kasih sudah sampai. Mbak Agnes tuh bikin iri tim loh. Jadi punyaku belum ada tulisan Big Tulus officialnya katanya. Aduh Mbak Agnes, besok kalau nasi box dengar sendiri dah mulut malu sih. Mana pasti dia berani ngomong. Aku nggak berani minta, udah terlalu banyak repotin Mbak Agnes. Sering banget ngirim baju, udah berapa yang model-model yang seperti ini nih sudah banyak banget. Jadi ya aku cuma bisa bilang terima kasih. Semoga Mbak Agnes semakin berkah hidupnya ya. Amin. Terima kasih. Yang sudah bantu sedekah nasi box, terima kasih banyak teman-teman. Semoga keberkahan bersama kalian terus. Semoga rezekinya bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Amin. Allah terima sedekahnya, Allah sampaikan sesuai dengan yang dituju. Amin. Semoga juga bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Tulus doakan jenengan yang sedekah ke Mas Tulus mudah-mudahan amin. Rezekinya ngalir sama seperti jenengan ngalir waktu sedekah. Kemudian hajat baiknya semoga segera Allah kabul dan sedekahnya jadi media tolak bala untuk jenengan dan keluarga. Amin amin ya robbal alamin. Matur sembah nuwun, terima kasih. Oh iya, minyak bidara baru ada hari Senin ya. Teman-teman yang mau pesan silahkan DM. Formatnya Mas Tulus, saya Ibu A, saya Pak ini, pesannya satu, alamat saya ini, kode posnya ini ya. Langsung WhatsApp ke nomor WhatsApp di 0857. Mau tahu fungsinya dulu silahkan tonton video packingnya ya. Video packingnya ada, kalian cari dulu, tonton dulu, pahami, baru pesan. Dan baru hari Senin ada pengiriman ya. Kalau untuk hari ini, hari Minggu belum ada. Jadi Mas Tulus minta maaf berada hari Senin ya. Terima kasih yang sudah pesan, semoga manfaat jadi obat. Tomboto koloro lungo kersane Gusti Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kok jangankan harap rasanya kayak harap turun saking mungkin kalau kita badan udah terlalu capek, rundown terlalu banyak dari RT ini, dari produk ini, kita kan harus hafalkan ya. Kalau kita di acara semacam 17-an tuh kan ada sponsor segala macam, kita harus tahu rundownnya, harus pahami sponsornya apa saja, produknya apa saja, dan
rasanya karena sudah saking capeknya, kepala itu sudah puyeng juga, jadi tidur tuh malah nggak bisa tidur. Ya wes, aku bismillah bikin konten aja buat teman-teman dan mudah-mudahan kontennya manfaat. Amin. Aku nggak tahu apakah ini juga kalian rasakan atau memang hanya aku teman-teman. Kemarin olengnya, menurut aku ya, yang aku rasakan olengnya sudah mulai better, sudah mulai mending. Olengnya sudah mulai lebih baik daripada sebelumnya. Nah, rasanya lebih nyaman setelah maaf demonstrasi kemarin rasanya lega. Ya mungkin nggak nyambung dong Mas Tulus, kalau oleng ya sakit ya berobat, bukan karena oleng itu ya. Mungkin nggak nyambung bagi kalian, tapi jujur rasanya seperti itu. Tapi teman-teman, kalau untuk hawa panasnya ini belum habis kalau di saya. Sekali lagi saya tegaskan, hawa panas ya teman-teman. Bukan udara panas, bukan cuaca panas. Kalau cuaca memang sedang panas, kalau udara pagi juga dingin, tiba-tiba siangnya panas. Jadi yang aku maksud ini adalah hawa. Hawa atau di badan kita tuh rasanya kayak panas, semromong, gerah ya. Aku jujur aja teman-teman, kayak beberapa hari kemarin, kayak sekarang kan udah capek banget ya. Udah capek, tidur tuh pakai kaos kutang atau singlet. AC saya putar, kipas saya nyalakan, itu tuh masih basah. Ketika bangun badan saya masih basah. Dan itu tuh menurut aku nggak wajar. Dan itu udah beberapa hari terjadi setelah pasca demo kemarin. Dan eh aku juga sempat nulis juga ke teman-teman minta doa. Jadi kita sama-sama berdoa saja, semoga semuanya baik-baik saja. Tapi ternyata dari hasil analisanya Mas T, juga hasil obrolan dengan Eyang dan juga Cerondol bahwa eh oh iya teman-teman, kalian harus tahu ya bahwa Eyang Lukito dan juga Cerondol itu tidak pernah saya katakan bahwa mereka itu adalah leluhur kalian atau mereka itu leluhur Nusantara. Ya, itu harus kalian garis bawahi. Oke, setuju ya? Kalau leluhur dari hamba Allah, ya. Tapi kalau leluhur dari Nusantara, kurang tepat rasanya. Karena dia ngasuh orang banyak. Ya, oke? Ngerti ya? Saya disclaimer dulu. Nah, ternyata ini sebuah simbol yang kurang enak teman-teman. Salah satunya adalah gejolak alam. Nah, sayangnya, seperti halnya disampaikan yang kemarin terkait dengan demonstrasi yang besar-besaran, bahwa, sorry, secara pandangan angka, secara pandangan Eyang Lukito juga, Mas T melihat memang masih ada kemungkinan ya, kemungkinan untuk pengulangan dengan skala yang lebih besar. Bahkan penyampaian Eyang ontran-ontrannya ini masih ada dengan yang lebih membesar, bahkan maaf sampai menelan korban jiwa. Ini yang disampaikan Eyang. Kalau kemarin kita melihat hanya luka-luka saja, termasuk korban jiwa juga. Kemudian astagfirullahaladzim. Maaf teman-teman ya, maklum lek nang acara nih jenenge panas ki panggah mau dihajar pakai air anget, apa nemunya aja, namanya kita di panggung capek langsung glek-glek aja yang mana yang dikasih panitia. Rasanya ya jane getun kalau ya Allah minum air main dingin aku. Padahal harusnya minum air hangat. Aku bawa selalu tumbler dihadiahin sama Tika tuh selalu aku bawa. Tapi ya gitu. Kalau udah lagi panas namanya kita gerah di panggung, minum dong, dikasih apa yang dikasih aja saya minum. Maklum ya teman-teman, namanya kita di lapangan. Nah, kemarin ada kerusakan yang disampaikan ya di beberapa daerah loh teman-teman, bukan hanya di Jakarta ya. Jadi ada kemarin kalau di gedung DPRD sendiri ada DPR RI ya maksudnya, ada kerusakan dari apa namanya pagar, kemudian ada kendaraan polisi yang dibakar dan juga beberapa fasilitas-fasilitas negara lain yang notabene itu menggunakan dana rakyat. Kemudian yang disampaikan yang ini malah bahkan akan lebih besar daripada itu. Nah ini salah satu hal yang harus kita waspadai. Aku sampaikan dulu pesannya di sini teman-teman, jangan mudah untuk terpancing oleh provokasi, jangan terprovokator dengan sesuatu yang belum tentu kebenarannya. Kalian boleh mengawal sesuatu yang memang pada dasarnya sudah seharusnya, tetapi kalian juga harus bisa men-sharing apa yang kalian kawal. Jangan sampai hal-hal seperti ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu. Ini yang disampaikan Eyang ya, maaf ya. Jadi aku rasa juga pas, aku juga pasti akan menyarankan itu. Kita boleh mengawal sesuatu, harus demi kepentingan rakyat juga, karena itu kan punya kita, hak kita ya. Tetapi sekali lagi,
pasti akan ada oknum dong. Eyang sudah menyampaikan sebelumnya, ada sengkuni-sengkuni yang juga mungkin saja akan memanfaatkan momen ini, yang mungkin akan menjadi apa ya, provokasi bagi kalian, kemudian kalian terprovokator dan bukan salah melakukan tindakannya, tetapi kurang tepat karena faktor provokasi tadi. Sehingga yang kalian lakukan justru too much, berlebihan tapi tidak berguna. Karena malah merugikan. Ada yang dirusak, ada yang dibakar. Nah ini simbol hawa panas ini ternyata simbol lontran-lontran panas teman-teman. Dua hal. Yang pertama ada simbol dari alam, yang kedua adalah terkait dengan kerusuhan yang besar-besaran. Bahkan maaf kalau dari yang sampaikan ini satu lebih besar, kemudian menelan korban jiwa. Bahkan di sini disampaikan yang ada orang yang berwenang, sebut mungkin adalah pejabat, mungkin adalah orang yang memiliki kepentingan yang menjadi korban di balik kejadian tersebut. Ini disampaikan Eyang sorry, bahkan ada gedung atau bangunan yang terbakar. Ini yang disampaikan Eyang. Sehingga aku rasa kita patut sekali untuk mewaspadai beberapa hal di sini karena yes, hawa panasnya ini bagi kami, bagi saya yang merasakan, atau kalian ada yang merasakan nggak, terus di kolom komentar ya. Rasanya nggak nyaman sama sekali. Rasanya sangat mengganggu. Jadi hawa panasnya ini teman-teman kalau dirasa-rasain kita bawaannya emosi aja gitu, tanpa jelas. Jadi kayak kesel sendiri dengan hawa panasnya, badan kita keringetan lengket tuh, kita jengkel gitu loh. Jengkel sama badan kita sendiri, kok panas banget sih. Itu yang kita rasain. Nah, selaras dengan yang disampaikan Eyang, ternyata sengkuni-sengkuni yang akan memanfaatkan ini juga ada. Jadi orang yang akan membentuk dirinya menjadi benar, orang yang akan menggeser kebenaran menjadi tidak benar, kemudian ada orang yang coba membangun casing atau membuat topeng kalau istilahnya Eyang itu untuk wajahnya supaya tetap baik-baik saja. Ini muncul. Jadi satu pesan Eyang adalah satu hal saja. Kita jangan sampai kepancing lagi dengan sesuatu yang kurang pas. Jadi sampaikan aspirasi kalian senetral mungkin, jangan sampai dinaungi atau didasari oleh sesuatu yang hubungannya adalah dengan para sengkuni-sengkuni yang memanfaatkan keadaan. Jadi harus lebih tepat. Tidak dilarang sebetulnya, tapi tetap hati-hati. Jangan turuti emosi, jangan apa ya? Boleh menyampaikan aspirasi, orasi boleh, tapi jangan dengan emosi. Tetap tenang, sampaikan dengan bijak biar didengar kalau memang ada sesuatu, dan mudah-mudahan juga sih saya hanya berharap semuanya masih damai, kayak demonstrasi yang damai aja. Masanya aksinya aksi damai aja, jangan sampai ada kerusuhan dan seterusnya. Kemarin kan juga disampaikan ya, walaupun beritanya nggak terlalu viral, tapi sebenarnya banyak tindakan-tindakan yang melanggar HAM kemarin teman-teman, yang dilakukan dari pihak kepolisian katanya, dari mahasiswa juga merusak fasilitas. Jadi sebenarnya juga ada salahnya, ada benarnya juga. Nah ini salah satu hal yang harus dihati-hatikan lagi ke depannya. Sampaikan dengan setulus mungkin, sampaikan dengan sepure mungkin, seoriginal mungkin, supaya semuanya sampai. Allahu Akbar. Jam 12:03 rek. Jam 00:15. Awakku goyang iki. 00:15. Allahu Akbar. 00:15 tanggal 25. Gak enak ya rasanya tadi mas Tegi. Nah, kembali dengan yang disampaikan yang tadi. Jadi ontran-ontrannya ini mungkin mau ada kebijakan baru. Kalau kemarin kan RUU Pilkada. Mungkin ada kebijakan pemerintah baru yang akan dilawan mungkin oleh rakyat. Aku juga nggak tahu karena Mas Teh agak kurang suka dengan pembahasan seputar politik ya teman-teman. Jadi agak kurang suka. Karena Eyang juga menyampaikan bahwa pelengseran dari sebuah jabatan ini juga terlihat sangat jelas di sini. Banyak oknum yang pengen satu sosok itu lengser dari jabatannya. Saya nggak sebutkan ya untuk instansinya apa, pejabatannya apa. Tapi memang Eyang menyampaikan banyak sekali yang mau beliau itu lengser secepatnya gitu loh.
mau geser posisinya, ngebentuk kebaikan tadi yang saya sampaikan. Ada oknum-oknum yang sedang membuat topeng untuk tubuhnya supaya terlihat sebagai pahlawan padahal sebenarnya adalah sengkuni. Itu faktornya. Jadi memanfaatkan momen kemudian mereka padahal yang jadi biangnya gitu loh. Mereka tuh nyari salah orang terus. Jadi ini simbol sengkuninya muncul. Jadi nggak tahu mau ada kebijakan apa yang akan dilawan oleh rakyat kita atau masyarakat kita, tapi intinya ada pesan Eyang untuk lebih hati-hati karena ontran-ontrannya atau kalau memang ada kerusuhan lagi, tadi disebutkan ada yang memanfaatkan, kemudian sampai ada yang dibakar bangunan loh ini Rek. Rumah loh yang dibakar yang disampaikan Eyang, bahkan ada korban meninggal. Jadi hati-hati. Jadi ya ikuti koordinator lah. Aku maksudnya gini, harusnya ada koordinatornya, kemudian juga ada pengawalan tegas petugas supaya tidak ya oke, petugas kan mengamankan kalian menyampaikan orasi, jadi kalau bisa jangan sampai berantem sama petugasnya lah ya, dan kawal ini dengan baik. Aku tahu maksud dan tujuan kita baik, jadi mudah-mudahan tujuan kita sampai dengan cara yang tepat, bukan karena tunggangan oleh sesuatu. Itu pesannya Eyang. Kemudian eh beliau juga menyampaikan selain ontran-ontran, selain kerusuhan-kerusuhan kegaduhan di negara kita, sekali lagi Mas Teh nggak tahu ya, Mas Teh nggak mengarahkan ke satu keputusan apapun karena aku nggak tahu RUU Pilkada kan sudah batal, tapi apakah memang ada hal baru lagi, RUU-nya dilanjut lagi atau apa, saya nggak tahu. Jadi Mas Teh hanya sekedar membahas dari versi yang Mas Teh rasakan dari apa yang sampaikan itu. Kemudian dari yang disampaikan yang adalah hal yang paling dominan ternyata masih sangat banyak kejadian-kejadian kebakaran berikutnya. Jadi kemarin Manggarai sudah jadi pelajaran buat kita hanya gara-gara cas handphone penuh nggak dicabut, akhirnya jadi kebakaran besar. Dan saya sebutkan lagi teman-teman, kan saya sudah sampaikan angka 8 itu kan continue ya sama dengan angka 2. Jadi mereka akan ngajak lagi demo di tanggal 22, ada kemungkinan pengulangan lagi. Kemudian tanggal 8-nya juga ada. Jadi 2 kali lipat daripada sebelumnya. Kemudian kebakaran terjadi di bulan 8 ini juga akan rembet. Dan kalian perlu tahu ya, selain kebakaran Manggarai, kemarin tuh di beberapa daerah di Jakarta Utara aja ada beberapa titik yang terjadi secara beruntun. Di Jakarta aja ya. Belum lagi di beberapa titik yang lain. Sehingga hal-hal seperti ini memang patut diwaspadai. Ada simbol api yang lumayan teman-teman di sini, jadi teman-teman harus hati-hati ketika ya kita tinggal di tempat yang padat nih kayak Mas Teh sekarang nih. Kalau salah satu orang di antara dari kita yang lepas kemudian jadi musibah, ya kita juga kena dampaknya karena rumahnya lumayan padat semua kan di Jakarta ini. Itu tadi. Jadi pertanyaannya adalah pernyataan Eyang adalah terkait dengan hawa panas. Yang berikutnya adalah tentang kemungkinan banyaknya kasus kebakaran. Kalau kebakaran hutan sih nggak masuk yang disampaikan Eyang ya, tapi yang dimaksud di sini adalah kebakaran rumah. Jadi kebakaran yang terjadi di permukiman. Jadi tempat tinggalnya makhluk hidup kalau pesannya Eyang gitu. Jadi banyak kejadian yang berikutnya yang masih akan menanti. Jadi harus lebih hati-hati, waspada lagi, lebih aware. Masa kalau mau bepergian dicabut, jadi ikuti panduan dari damkar ketika ini bisa memicu listrik ini gini, terus api harus begini. Jadi misalnya hal-hal yang diperlukan untuk mitigasi mandiri itu penting ya kita lakukan gitu loh teman-teman. Jadi terkait dengan kebakaran besarnya juga lumayan masih ada potensi lagi, jadi hati-hati. Dan Mas Teh sudah menyampaikan beberapa kali bahwa simbol api atau simbol panasnya ini muncul dari beberapa angka yang kita baca sebelumnya. Jadi harus hati-hati juga terkait dengan kebakaran ini ya. Anak-anak diawasi juga main api, main mercon, kembang api, dan seterusnya. Apalagi kalian kalau tinggal di tempat yang padat. Itu yang kedua. Jadi kerusuhan, kemudian musibah terkait dengan kebakaran. Dan kebakaran ini sebenarnya lebih konkret lagi dengan yang namanya kecelakaan di jalan dengan kendaraan yang terbakar. Kita masih belum lupa dengan kejadian di depan tol. Di jalan tol maksudnya. Ada sebuah kendaraan bis yang terbakar pada waktu itu, sudah pernah kita bahas juga. Jadi hal-hal seperti ini muncul juga teman-teman. Selain rumah yang terbakar, Eyang juga menyampaikan bahwa banyak tiba-tiba mobil yang tidak tabrakan pun, mobil yang tidak kecelakaan pun tiba-tiba terbakar dan tanpa insiden kecelakaan. Ini yang disampaikan Eyang. Jadi teman-teman harus hati-hati. Misalnya mengendarai kendaraan ya mau perjalanan jauh ya dicek secara lengkap lah, dicek secara dini sehingga
apa kurangnya, apa lebihnya, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dilihat ketika kita akan perjalanan jauh, dipersiapkan sebaik mungkin, sedini mungkin, selengkap-lengkapnya supaya semuanya aman. Karena penyampaian Eyang ini bukan hanya kecelakaan saja, kendaraan yang lagi jalan saja bisa tiba-tiba terbakar atau terbakar menjadi api. Ini yang disampaikan Eyang. Jadi simbolnya ki geni karo awu rek. Nah, yang terakhir ternyata juga ada salah satu pesan yang disampaikan Eyang terkait dengan salah satu elemen, yaitu elemen tanah dan api. Ketika kita artikan elemen tanah dan api, yang akan muncul adalah mungkin gas-gas alam akan muncul, akan menjadi musibah. Kemudian yang berikutnya adalah gunung yang meletus atau gunung merapi yang gunung berapi yang meletus, sehingga patut diwaspadai. Ini yang disampaikan Eyang ya teman-teman. Jadi clue yang kita rasakan ternyata ya bukan kita orang spesial, tapi mungkin kita hanya orang-orang yang dipilih untuk lebih tahu, lebih sensitif. Bukan orang spesial, bukan orang yang dispesialkan Tuhan, tapi orang yang sedikit bisa merasakan bahwa oh mau ada gejolak ini, gejolak itu. Dan Eyang juga menyampaikan salah satu gunung yang memang ada tempat bukan tempat pemujaan lah istilahnya tuh. Kalau yang beliau sampaikan adalah tempat berdoanya para dewa juga akan mengalami erupsi dengan skala yang tidak kecil yang disampaikan Eyang. Dan saya berspekulasi, ya kalian cari tahu sendirilah, tempat para dewa berdoa, tempat para leluhur Nusantara berdoa atau memanjatkan doa kepada Tuhan di salah satu gunung yang ada di Pulau Jawa. Dan juga aktivitas gunung ini masih lumayan menjadi momok ya teman-teman, karena Eyang menyampaikan bahwa ada manusia yang terjebak ketika gunung ini erupsi. Ini yang disampaikan Eyang. Jadi aku takutnya ada pendaki-pendaki nakal ketika, ya, bukan nakal tapi pendaki yang ngeyel ketika dikasih tahu ini sedang erupsi loh, kami nggak boleh, atau mungkin sedang tidak teraktivitas tapi ada kemungkinan, ya kan, ada deteksi lah istilahnya, tapi pendakinya ngeyel, akhirnya malah jadi musibah kayak beberapa kali terjadi kemarin ya di gunung yang ada di Sumatera Barat. Jadi aku harap ini salah satu hal yang dijadikan kehati-hatian, karena Eyang memberikan warning ini lagi bahwa ada pendaki yang mungkin akan terjebak api dan menjadi korban di balik erupsinya gunung berapi. Tapi insya Allah kita doa sama-sama semoga semuanya baik-baik saja. Teman-teman yang nonton video ini dan juga Mas Tulus dan juga keluarga dan juga tim, semoga Allah jauhkan dari bala apapun. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Matur nuwun teman-teman. Itu pembahasan yang bisa Mas Tulus bahas untuk hari ini. Semoga manfaat, semoga kalian suka dengan topiknya, dan silahkan diambil yang baik. Kalau Mas Tulus kesannya gurui atau keminter, Mas Tulus minta maaf, nggak ada maksud di situ ya. Di sini kita sama-sama belajar, sama-sama cerna. Silahkan kalian cerna sendiri, kalian bisa menilai Mas T ini ngomongnya dengan dasar apa, kalian bisa menilai. Gunakan hati, gunakan kelebihan yang kalian miliki untuk menilai Mas T. Mas T nggak perlu capek-capek juga ngejelasin, karena ya kalau yang nggak suka tuh mbok Mas T ketok ganteng ya malah ketok elek ya. Jadi ya yang suka alhamdulillah, yang tidak suka juga nggak apa-apa. Seperti itu ya teman-teman. Terima kasih. Kalau Mas T ada salah-salah kata, Mas T minta maaf. Jangan lupa jadi manfaat untuk orang-orang sekitar kita. Terus menolong, terus berdoa sesuatu yang baik buat orang-orang sekitar kita. Jangan lupa juga terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa juga untuk terus berdoa. Semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Ngapa meneh? Penyakit kata apa sih, Trondol? Gue kan tak omongin, nek kantor sarung tunggu gue ngomong. Penyakit monyet apa sih, Rek? Jam 12 lewat 25. 12 lewat 20, iya 20, 25, 26. Trondol ngoceh soal penyakit monyet. Apa sih? Nanti ya kita cari tahu dulu. Sabar. Kan terus tunggu sik gue konco-konco ya. Oke. Baik.
Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang sudah nonton video ini. Ya Allah, maaf teman-teman kalau kita lagi doa tuh selalu diganggu sama dia. Doa kita pokoknya yang terbaik bagi semua makhluk. Semoga selalu diberikan kemudahan, kesehatan, kelancaran urusan, dijauhkan dari musibah dan bala apapun. Amin. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Teman-teman yang saat ini sedang dalam kondisi syarat rezekinya semoga dilancarkan lagi. Kalian yang sedang dalam kondisi belum bekerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah. Amin. Yang saat ini sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen duwe kendaraan, pengen bahagiain keluarganya, pengen naik haji, pengen umroh. Amin ya Allah. Semoga hajat teman-teman yang nonton video ini segera engkau kabul ya Allah. Amin. Yang sedang jual aset semoga cepat terjual asetnya. Yang sedang merintis usaha semoga usahanya lancar. Kalau dagang semoga dagangannya laris manis. Amin ya Allah. Semoga Allah pilih Mas Tulus dan juga teman-teman yang nonton video ini termasuk orang-orang yang beruntung yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kabul hajati, kabul hajati, kabul hajati. Matur nuwun ya teman-teman, selalu doain Mas Tulus ya. Mudah-mudahan doa baiknya kalian selalu kembali ke kalian lagi. Amin. Mas Tulus pamit mundur. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat tidur. Kok selamat tidur toh? Mungkin tayang awan siswa. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.